Pendidikan bukan hanya menghafal teori dan mengejar nilai ujian. Lebih dari itu, pendidikan adalah proses membentuk manusia yang berilmu, beretika, dan berkarakter. Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Maraknya kasus bullying, kekerasan di sekolah, hingga menurunnya rasa hormat terhadap guru menunjukkan bahwa kita sedang mengalami krisis karakter. Krisis ini tidak hanya merusak lingkungan belajar, tetapi juga melemahkan nilai-nilai kebangsaan dan moral generasi muda. Karena itu, pendidikan karakter harus ditempatkan sebagai inti dari setiap kebijakan pendidikan nasional. Pendidikan seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk tumbuh, belajar, dan mengenal dunia. Sekolah bukan sekedar ruang kelas, tetapi juga rumah kedua tempat mereka membangun kepercayaan diri dan mengenal nilai-nilai kehidupan. Namun kenyataannya, masih banyak anak yang belum merasakan keamanan tersebut. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA mencatat hingga tahun 2024 terdapat lebih dari 900 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Angka ini tentu sangat memprihatinkan karena seharusnya sekolah menjadi tempat yang bebas dari rasa takut dan tekanan. Fenomena ini menandakan bahwa sistem pendidikan kita belum sepenuhnya berhasil menanamkan nilai moral, empati, dan rasa saling menghargai di kalangan peserta didik. Beberapa kasus menunjukkan betapa rapuhnya lingkungan sosial di sekolah. Misalnya, kasus perundungan di Blitar pada tahun 2025 yang menyebabkan trauma mendalam bagi siswa baru. Atau peristiwa di Bekasi ketika seorang pelajar harus menjalani pendampingan psikologis karena tekanan sosial dan ejekan yang terus-menerus diterimanya dari teman sebaya, dan beberapa kejadian-kejadian yang dapat menyisakan luka bagi korban, tetapi juga menjadi cermin bahwa pembentukan karakter di sekolah masih perlu diperkuat. Kekerasan dalam bentuk apapun, baik fisik, verbal, maupun psikologis, tidak seharusnya mendapat tempat di dunia pendidikan. Setiap siswa memiliki hak untuk merasa aman, diterima, dan dihargai tanpa harus takut dihakimi atau direndahkan. Disinilah pentingnya peran seluruh pihak, mulai dari pendidik, orang tua, hingga pemerintah untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik semata, tetapi juga pada pembentukan karakter yang berlandaskan empati, tanggung jawab, dan kejujuran. Sekolah seharusnya menjadi ruang yang menumbuhkan rasa hormat antar individu, memperkuat solidaritas, serta mengajarkan bagaimana hidup berdampingan dengan damai. Ketika pendidikan dijalankan dengan hati yang menekankan nilai kemanusiaan, maka kekerasan tidak akan lagi dianggap hal yang wajar, melainkan sesuatu yang harus dicegah bersama. Membangun pendidikan yang aman berarti membangun masa depan bangsa yang lebih beradab. Anak-anak tidak hanya butuh pengetahuan, tetapi juga perlindungan, kasih sayang, dan contoh yang baik dari lingkungannya. Sebab dari merekalah cermin peradaban suatu bangsa akan terlihat. Pendidikan karakter adalah proses menanamkan nilai moral, etika, dan empati agar siswa mampu menjadi pribadi berintegritas. Pemerintah telah meluncurkan gerakan penguatan pendidikan karakter atau PPK yang menekankan 5 nilai utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Melalui program ini, sekolah dilibatkan tidak hanya fokus pada kurikulum akademik, tetapi juga pada pembiasaan sikap positif seperti saling menghormati, jujur, dan peduli sosial. Selain itu, ada kebijakan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kebijakan ini melibatkan seluruh pihak seperti siswa, guru,
orang tua dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan beretika. Beberapa sekolah sudah menerapkan contoh baik seperti program budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun, dan program Roots Indonesia dari UNICEF yang memperdayakan siswa sebagai agen anti-bullying. Inisiatif seperti ini membuktikan bahwa kebijakan bisa berhasil jika diterapkan dengan konsisten dan melibatkan semua pihak. Meski kebijakan pendidikan karakter sudah ada, implementasinya masih belum maksimal. Banyak sekolah memahami pendidikan karakter hanya sebatas slogan dan kegiatan seremonial. Padahal, esensi pendidikan karakter adalah pembiasaan nilai dan keteladanan. Guru berperan penting menjadi contoh nyata bagi siswa. Namun, tidak semua guru mendapat pelatihan yang cukup untuk mengintegrasikan nilai karakter dalam pembelajaran. Selain itu, peran keluarga juga belum optimal. Banyak orang tua sibuk, sehingga pendidikan moral di rumah kurang diperhatikan. Ki Hajar Dewantara menegaskan konsep Tripusat Pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bersinergi. Tanpa sinergi ini, kebijakan hanya menjadi dokumen, bukan budaya hidup. Pendidikan karakter bukan sekedar program, melainkan napas dalam kehidupan bangsa. Dengan karakter yang kuat, kita bisa menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri. Seperti pesan dari Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Mari jadikan pendidikan karakter sebagai gerakan bersama agar terwujud generasi emas Indonesia 2045 yang berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi